Sambil menunggu teman-temannya yang lainnya masuk supaya waktunya bisa sesuai jadwal ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai histopatologi dari kelenjar endokrin ya. Jelas ya suara saya? Oke? Jelas, Dok. Oke, jelas oke ya. Jadi tidak hanya histologi, karena histologi sudah mungkin di tutorialnya Dr. Jen Happy dan teman-teman ya. Ini kalau saya histopatologi, jadi yang bersangkutan dengan patologinya, kelainan pada jaringan akibat suatu penyakit, dan ini yang dibahas adalah mengenai kelenjar endokrin. Oke, sistem endokrin ini mungkin nanti ya akan menyangkut IT lainnya, khususnya yang lebih spesifik dari mata kuliah penyakit dalam. Nah ini jadi saya hanya permukaannya saja ya, dasar-dasarnya, basic-basicnya untuk lebih memahami mengenai kelenjar endokrin tersebut. Jadi sistem endokrin ini dia akan bersama dengan sistem saraf. Jadi sebagai suatu jaringan untuk komunikasi antar sel-sel di dalam tubuh. Jadi seperti signaling ya, signaling yang bekerja di dalam sel-sel tubuh kita dan yang bekerja sama dengan sistem saraf. Jadi dia terdiri dari kelenjar, dari jaringannya ya, dan sel-selnya, kelenjar endokrin dan sel endokrin. Kelenjar tentunya akan mensintesis dan melepaskan suatu zat kimiawi yang dinamakan hormon. Nah, inilah yang nanti hormon ini berfungsi untuk sebagai pesan kimiawi antar sel ya. Jadi yang disebut dengan komunikasi antar sel tadi. Hormon ya, secara garis besar ya definisinya adalah substansi yang disekresikan oleh sel spesifik dalam konsentrasi rendah dan dapat meningkatkan sekresi sel itu sendiri melalui proses yang disebut autokrin. Jadi sumbernya dan sinyalnya itu dari satu sel, autokrin. Kalau parakrin itu satu penghasil hormon itu untuk mempengaruhi untuk signaling dari sel-sel di sekitarnya, untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan sel-sel sekitarnya ya, namanya parakrin. Sedangkan yang endokrin atau yang disebut hormonal tadi, nah itu disebut imun sel. Dari jauh ya, dari jauh mengontrol sel-sel di sekitarnya. Apa aja organ endokrin itu? Ya, organ endokrin itu dari kepala ya sampai ke rongga abdomen kita. Jadi dia akan memproduksi hormon seperti contohnya hormon pituitari, hormon tiroid ya yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan kelenjar tiroid. Kadang-kadang komponen kelompok endokrin tadi itu mempunyai fungsi gabungan. Jadi misalnya pankreas akan mempengaruhi testis ya, testis juga ini dipengaruhi oleh pankreas atau ovarium itu misalnya dengan di pituitari ya. Nah, itu saling saling berkesinambungan fungsinya ya. Dan sistem endokrin itu akan mengandung sel-sel yang tersebar dan mempunyai efek lokal yang tadi yang saya bilang autokrin dan parakrin ya. Dan bisa tanpa melalui aliran darah. Jadi hanya langsung dalam cairan, sekresi cairan, nah dia sudah bisa mengirim sinyal untuk aktivitas sel-sel yang lain. Kelainan endokrin kita bagi ada yang hiperfungsi ya, atau kelebihan produksi hormon, hipofungsi, kekurangan produksi hormon, bisa juga akibat efek dari massa ya, misalnya adanya tumor baik jinak atau ganas yang menimbulkan penekanan pada kelenjar endokrin. Tapi dalam diagnosanya nanti akan sangat dibutuhkan antara korelasi gejala klinik,
kemudian pemeriksaan laboratorium ya, khususnya pemeriksaan hormon, pemeriksaan biokimia lainnya, dan baru kita buktikan dengan gambaran histopatologinya. Jadi kadang-kadang kelainan hormon itu menimbulkan efek yang luas ya pada tubuh dan adanya efek massa. Nah, yang biasanya dari PA itu hanya akan dikirimi jaring kelainan endokrin yang disebabkan oleh efek massa tumor ya. Nah, ini sekilas mengenai kelas utama hormon itu kita bagi dua, ada yang bersifat polipeptida dan ada steroid ya. Kalau steroid kerjanya langsung pada inti, kalau polipeptida itu bersifat second messenger ya. Jadi dia penerus pesan. Contohnya yang polipeptida itu misalnya gliserol, CAMP, CGMP ya. Nah, sekarang organ endokrin. Organ endokrin di kepala namanya kelenjar pituitari. Kita bagi bagian menjadi anterior dan posterior. Turun lagi ke leher, ada kelenjar tiroid ya. Di sekitar tiroid kita mempunyai kelenjar paratiroid, bisa 4 atau 6 jumlahnya ya. Jadi kecil-kecil hanya 3 gram ya beratnya, di sekitar di pul-pul atas bawah kiri kanan dari kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar pankreas sudah saya sebutkan tadi di abdomen ya. Kemudian di atas ginjal namanya kelenjar adrenal, terdiri dari bagian korteks dan bagian medula. Kelainannya tadi bisa juga kita bagi menjadi non-inflamasi, inflamasi, degeneratif, maksudnya involusi ya, degeneratif, involusi, inflamasi, dan neoplasia. Jadi selain pembagian secara hipofungsi, secara fungsional tadi, hipofungsi dan hiperfungsi, dari kausanya bisa ada 3 ini ya, non neoplasia termasuk degenerasi dan inflamasi, sedangkan neoplasia atau tumor itu ada yang jinak dan ada yang ganas. Nah, yang non neoplastik sudah saya sebutkan tadi, hiperfungsi dan hipofungsi. Tolong tutup kagetnya. Hiperfungsi dan hipofungsi. Yang neoplastik itu bersifat bisa mempengaruhi fungsi fungsional dan juga tidak bersifat fungsional. Jadi misalnya adanya massa tumor tapi fungsinya tetap normal ya, yang disebut dengan non fungsional. Tapi keganasan dari endokrin yang fungsional jarang ya. Nah, ini mengapa ini coba kita lihat lagi ya literaturnya. Jarang, jadi yang keganasan endokrin itu yang bersifat fungsional jarang. Biasanya dia non fungsional. Misalnya ya orangnya dengan tiroid yang besar, kelenjar gondok, tapi dia eutiroid ya, atau dia karsinoma tiroid, tapi orangnya tenang-tenang saja, yang disebut dengan eutiroid atau non fungsional. Nah, hormon ini ya bagaimana mekanisme produksi ya, itu karena adanya feedback. Jadi kalau sinyalnya mengatakan bahwa kadar hormon kurang, maka kelenjar hipofisis kita akan memproduksinya ya. Jadi ada bagian korteks, subkorteks dari hipotalamus itu ya. Nah, hipotalamus kita bagi menjadi bagian anterior pituitari, kemudian dia akan menghasilkan hormon yang disebut endokrin ya. Nah, kemudian dia menuju sel target atau end organ, dan bila kadarnya berkurang dia balik lagi ke hipotalamus untuk mensinyaling bahwa terjadi kelebihan atau kekurangan dari kadar hormon di dalam tubuhnya. Ini itu namanya sistem feedback ya. Jadi ada maintenance atau keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, ini misalnya ya untuk penghasil kelenjar tiroid itu kalau dari hipotalamus ya, karena ada thyroid releasing hormone itu di anterior pituitary, dia akan menstimulus dari thyroid stimulating hormone untuk memproduksi T3, T4. Kemudian kalau T3, T4 sudah kadarnya
kurang ya, itu akan di feedback lagi ke hipotalamus untuk memerintahkan TRH-nya melepaskan kembali hormon menstimulasi lepasnya produksi hormon T3 dan T4. Nah ini oke, kita bahas ya. Yang pertama kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ya. Nah, kita bagi dua secara histologi anatomi, kita bagi dua, lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior ini strukturnya terdiri dari banyak kelenjar-kelenjar sehingga dinamakan adenohipofisis ya, karena banyak kelenjar-kelenjar, struktur kelenjar di sana atau tubuler-tubuler. Ini asalnya dari tonjolan Redkis ya, terbagi lagi menjadi pars distalis ya. Kemudian yang posterior, lobus posterior itu disebut dengan pars nervosa karena dia menyerupai fungsi daripada sel-sel neuron dan mempengaruhi sel-sel neuron yang disebut bagian dari neurohipofisis. Nah ini kelenjar pituitari secara histologi ya, kita bagi menjadi sel-selnya karena sitoplasmanya berwarna merah muda ya, karena pulasan daripada hematosilinosin kita sebut asidofil. Karena sitoplasmanya tercat asidofil. Kalau sel basofil itu karena sitoplasmanya terpulas berwarna kebiru-biruan sehingga selnya disebut sel basofil. Kromofog diantaranya ya, jadi selnya lebih pucat dari basofil, jadi ada 3 sel daripada kelenjar pituitari, asidofil, basofil, dan sel kromofog. Nah ini ya, di layar ini kita lihat di monitor ini, jadi yang asidofil yang lebih berwarna merah ya, merah ini adalah sel-sel asidofil, yang berwarna biru gelap adalah sel-sel basofil, dan yang berwarna terang ya, enggak biru pucat ini adalah sel-sel kromofog. Sekarang kelenjar pituitari anterior itu kita lihat hormon-hormon yang dihasilkan berbeda ya, sesuai dengan selnya tadi. Sel asidofil itu untuk mengatur pertumbuhan, tentunya dia menghasilkan growth hormon dan prolaktin. Kalau yang basofil itu nitrog ya, untuk pertumbuhan tiroid, ya, asetilkolin, adrenokortikotropik hormon, kemudian pada folikel ovarium ya, untuk menghasilkan luteinizing hormon dan follicle stimulating hormon ya, FSH, LH. Jadi basofil ini bisa mengatur produksi dari hormon tiroid, hormon adrenal, dan kelenjar-kelenjar di folikel ya. Nah ini putih posterior, yang tadi anterior ya, ini ya untuk mengatur pertumbuhan dan untuk tirotrop hormon. Nah ini yang bagian posterior. Bagian posterior strukturnya seperti jaringan saraf. Jadi kalau nanti melihat sel-sel saraf itu ya seperti inilah ya. Jadi menyerupai sel-sel saraf dengan stroma yang membentuk juluran-juluran atau fibriler, atau yang kita sebut neurofibriler, dengan sel inti-inti yang tersusun memanjang ya. Nah ini bagian posteriornya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan posterior tadi lebih berbentuk epitelial atau tubuler-tubuler. Kalau ini berbentuk saraf ya, namanya neurohipofis, yang tadi adenohipofis. Nah apa aja yang dihasilkan oleh pituitari posterior? Yang dihasilkan oleh bagian posterior dari pituitari itu adalah oksitosin untuk kontraksi otot polos dan untuk mengatur ini ya, hormon vasopresin ADH, jadi untuk mengatur vasokonstriksi pembuluh darah, untuk metabolisme glukosa ya, untuk agregasi platelet, dan untuk pelepasan dari
faktor 8 ya, dan faktor PBB dari darah untuk mengatur konsentrasi urin, dan efek utamanya vasopressin itu adalah ginjal dan otak ya. Nah, sekarang kita belajar apa aja patologi-patologi yang terjadi di kelenjar pituitari. Pituitari ini kita ingat bahwa gambaran klinik ya seperti efek dari kelainan endokrin dan adanya gangguan visual. Jadi ingat nanti kalau ada pertanyaan, gangguan visual itu biasanya karena efek massa daripada hormon ya, daripada kelenjar yang yang tumbuh massal. Biasanya pituitari itu akan menyebabkan gangguan visual. Yang hipofungsi bisa disebut hipopituitari, ada posterior pituitary syndrome, dan ada tumor supraselar ya. Jadi ada massa di supraselar. Kemudian kalau dia ada massa jinak ya, biasanya jinak di pituitari ini jarang yang ganas, adenoma, dan tidak mempengaruhi fungsi dan mempengaruhi fungsi yang disebut dengan adenoma fungsional. Artinya fungsi dari pituitari menjadi abnormal. Gambaran kliniknya bagaimana? Tentunya kalau dia hiper ya, tadi saya sudah sebutkan dia akan menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan, produksi susu yang berlebihan, kemudian produksi tiroid yang berlebihan, juga produksi kelenjar adrenal yang berlebihan. Kalau hipo juga tadi ya, pertumbuhan juga terhambat, hipotiroid, kemudian adrenal korteknya juga mengalami hipofungsi. Nah, apa efek massanya? Efek massanya seperti gangguan lapangan visual dan dapat menekan otak sehingga dapat menyebabkan gangguan CNS ya. Nah, ini anatomi. Jadi nanti dilihat lagi, dipelajari sendiri ya. Nah, ini gejala-gejala daripada hiperplasi dari kelenjar pituitari bisa terjadi galaktore ya. Kalau misalnya pada cewek ya remaja, tetapi dia belum menikah dan belum mempunyai anak, tapi dia bisa mengeluarkan susu ya. Itu kita sebut dengan galaktore. Nah, itu biasanya sudah menuntun kita bahwa pasien mengalami sesuatu gangguan di kelenjar pituitari. Jadi bisa juga laki-laki juga ya menghasilkan susu. Kemudian kalau dia raksasa ya, tumbuhnya tinggi besar ya seperti raksasa gigantisme, itu karena kelebihan hormonnya somatotropin, growth hormone ya. Kalau sebelum terjadinya penutupan ini plate epifisial daripada skull tengkorak kita, nah itu bisa terjadi gigantisme. Tetapi kalau setelah terjadi penutupan dari epifisial plate daripada tulang tengkorak kita, itu hanya bersifat acromegaly. Jadi ekstremitasnya besar ya. Jadi seperti ini, jarinya besar-besar. Nah, ini bisa juga terjadi bila produksinya bersifat fungsional dan mengganggu fungsional kita, tidak fungsional lagi, itu akan terjadi moon face yes ya, mukanya bulat seperti bulan. Jadi bisa dilihat nanti anak-anak apakah dia obesitas atau ini kelainan kelenjar daripada bisa gangguan pituitari, bisa kelenjar adrenal ya. Kemudian Bapaloham, jadi ada punduk di punggungnya ya. Atau stri nih pada bapak-bapak yang obesitas. Nah, ini kita lihat area sela tursika ya, tempat terjadinya adenoma pituitari. Nah, ini ya. Nah, ini kalau dia sudah sangat besar, massa tumornya bisa seperti ini. Coba bayangkan bagaimana mengangkat massa tumor ini ya. Kasihan sekali pasiennya. Nah, ini ya, massanya terlihat dari samping, jadi dia mengisi supraselar.
Ini tadi yang saya bilang gangguan visual bisa terjadi hemianopsia. Jadi dia hilang separuh pandangannya kiri kanannya. Bitemporal hemianopsia. Nah, tergantung letak penekanan ada misalnya adenoma pituitari dia jinak, tetapi karena efek penekanannya itu bisa mengganggu penglihatan kita, gangguan visual misalnya ya, tergantung tempatnya ini ya, ada di radix di retinanya ya, di chiasma opticum, nah itu separuh buta atau seperempat kehilangan visual daripada efek massa di pituitari. Nah sekarang yang hipopituitari bisa bersifat fungsional atau tidak. Bisa hipopituitari ini bisa disebabkan oleh tumor pituitari dan tumor non pituitari ya di sana. Misalnya metastasis dan ini kontrol pada organ tubuh yang menyebabkan hipopituitari. Kemudian Sheehan syndrome itu pada postpartum ischemic necrosis itu bisa menyebabkan rusaknya kelenjar pituitari kita sehingga menyebabkan hipopituitari. Kemudian ada kista ya di sana yang disebut red kiss cleft. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan hormon pituitari, menyebabkan hipopituitari. Kemudian Empicella syndrome. Ini bukan penyakit, hanya suatu sindrom ya. Kemudian adanya defect genetik, misalnya mutasi gen pituitari 1. Jadi ini penyebab dari hipopituitari. Nah, yang sekarang kita bahas lagi mengenai bagian posterior pituitari, itu penyakit yang akan timbul biasanya diabetes insipidus. Yang kedua, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Nah, jadi diabetes insipidus ini akan terjadi defisiensi dari ADH, bisa juga karena trauma kepala di bagian posterior pituitari, bisa juga karena ada tumor, kemudian adanya inflamasi ya bisa terjadi situ. Dan hiperdiuresis yang terjadi karena defisiensi dari ADH tadi. Inappropriate ADH itu bisa ini karena kelebihan daripada ADH ya. Jadi gejalanya adalah hiponatremi, kemudian terjadi edema cerebral dan gejala-gejala neurologik. Bisa juga disebabkan oleh neoplasia seperti small cell carcinoma dan bisa juga disebabkan oleh penyakit di paru serta dejas posterior daripada pituitari. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kelenjar yang kedua, kelenjar tiroid. Ini kelenjar tiroid ya. Ada 2 lobus, kiri dan kanan. Bagian tengahnya kita sebut isthmus. Nah, ini secara histologi normal. Kelenjar tiroid ini terdiri dari folikel-folikel. Jadi ini semua adalah folikel-folikel tiroid ya. Pelapisnya adalah epitel kuboid ya, yang tersusun teratur di sekitar folikel. Lumennya berisi koloid ya. Tadi hormon T3 dan T4. Nah, sekarang kelainannya apa saja di hormon tiroid itu adalah hipertiroidisme atau yang disebut dengan tirotoksikosis. Hipertiroidisme apa saja? Misalnya diffuse hiperplasi atau yang disebut Graves' disease. Nodular hiperplasia. Jadi enggak diffuse ya, kalau tadi menyeluruh, kelenjar gondoknya besar semua, kalau yang nodular hanya bisa kanan atau bisa kiri ya, atau 2 di kanan, 1 di kiri. Jadi nodul, seperti nodul-nodul, benjol-benjol. Nah, kelenjar tiroidnya membesar ya.
Secara histologi nanti kita akan bedakan apakah dia sudah neoplasia. Jadi kalau nodular hiperplasi baru hiperplasi, kalau adenoma sudah suatu neoplasia yang jinak, atau yang sudah ganas yang disebut dengan karsinoma. Ada juga hipertiroid yang bersifat neonatal, atau juga dia bisa juga disebabkan oleh karena adenoma pituitari. Jadi saling berhubungan ya, saling mempengaruhi, sehingga ada gangguan di pituitari, terjadilah hipertiroidisme. Tentunya gejalanya terjadi hipermetabolisme seperti tachikardi ya, ini detak jantung yang berlebihan, bisa berdebar-debar ya, kemudian palpitasi seperti orang gugup ya, orang gugup mau ujian. Nah, kemudian kalau kita ukur dengan pemeriksaan darah, tentu terjadi peningkatan T3 dan 4. Gejalanya, klinisnya biasanya orangnya mengeluh goiter tergondok ya, terlihat daripada pembesaran kelenjar tiroidnya di lehernya, besar lehernya ya. Kemudian dari hipermetabolisme tadi matanya melotot ya, disebut dengan exophthalmos. Kemudian tangannya gemeteran atau tremor. Ya, dia sering mengalami hipermotilitas daripada GI tract-nya ya, di kembung ya, jadi kayak mules. Nah, kemudian yang lebih bahaya terjadi thyroid storm. Jadi tentu ini mengancam nyawa ya, thyroid storm ini. Jadi karena tingginya hormon tiroid itu ya bisa pengaruh jantung, Mbak. Jantung kalau tachikardi ya tentunya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini yang disebut dengan exophthalmos ya. Sekarang hipotiroidisme. Jadi tadi hipertiroid, sekarang hipotiroid. Biasanya terjadi gangguan perkembangan atau developmental. Terapinya biasanya dengan pembedahan, dengan yodium 131 atau radiasi. Penyebab hipotiroidisme ini ada yang autoimun, mungkin dari kuliah tentang autoimun sudah saya kasih, antara lain Hashimoto disease itu karena autoimun ya, dari ini kelenjar tiroid. Bisa disebabkan oleh defisiensi yodium, juga karena efek memakan obat, misalnya litium dalam waktu lama, yodium, kemudian aminosalisilat, ya. Kemudian bisa juga karena efek sekunder daripada kelainan di pituitari. Nah, ini gangguan perkembangan kretinisme, jadi retardasi severe ya, retardation. Nah, jadi gangguan pertumbuhan yang berat, kerdil, kemudian orangnya pendek, kemudian lidahnya seperti besar ya, kemudian pusatnya menonjol yang disebut umbilical hernia. Ini biasanya penyebabnya karena ibunya kekurangan ium pada waktu hamil ya, maternal iodine deficiency. Kemudian gejala klinis lain adalah mixed edema. Jadi kulitnya dingin, kolesterolnya tinggi ya, kemudian orangnya lamban. Sekarang autoimun tadi, Hashimoto tadi kita namakan juga tiroiditis ya, tiroiditis Hashimoto. Tapi bukan karena inflamasi, karena ada akiranitis ini karena autoimunnya. Jadi di sini folikel limfoid yang saya sudah maksud saya folikel tiroid yang tadi kita lihat normal itu akan dipenuhi oleh folikel limfoid. Jadi digantikan oleh sel-sel T limfosit yang akan membentuk agregat-agregat yang mendestruksi ya, atau mengalahkan pertumbuhan daripada kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya atrofi, digantikan oleh kelenjar maksudnya digantikan oleh sel-sel limfosit ya. Nah, jadi dia membentuk germinal glomerulonephritis, membentuk rumah-rumah yang harusnya bukan di sini ya, karena proses autoimun, jadi dia menempati organ limfoid. Kemudian subakut granulomatous atau the porcine thyroiditis. Nah, ini karena granuloma ya, persis gambaran tuberkulosis di paru ya, ada nekrosis kaseosanya, kemudian ada
epiteloid atau granulomanya. Kemudian yang satu lagi subakut limfositik seperti Hashimoto, tapi tidak ada fibrosis dan limfoidnya tidak membentuk germinal center. Jadi ini disebut subakut limfositik tiroiditis. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ibu-ibu yang postpartum. Nah, ini yang difus toksik. Yang tadi ya, matanya melotot yang disebut dengan exophthalmos. Nah, ini terjadi hipertiroidisme, kemudian pembekakan pretibial mixed edema. Antibodinya ini adalah TSH ya, TSH jadi dilawan oleh autoantibody ya, TSH tadi dianggap asing sehingga terjadilah hipertiroidisme. Nah, ini gambarannya agak berbeda tadi dengan yang koloid normal. Kalau ini dia folikel tiroidnya itu melebar dan bercabang-cabang ya. Nah, ini tetapi masih dilapisi oleh sel kuboid yang tersusun dalam satu lapis. Jadi ini bukan neoplasia. Jadi melebar, bercabang dan membentuk tonjolan tumbuhnya ya. Tumbuhnya tonjolan folikel ke dalam lumen. Jadi seperti papil, tetapi ini masih jinak karena sel-selnya tersusun teratur yang melapisi dari folikel. Plummer disease itu nodular toxic goiter. Jadi yang non-toksik ada, nodular itu yang toksik disebut dengan plummer disease ya. Ini katanya sulit diobati, nah, tapi masih bisa dengan melakukan pembedahan dengan obat PTU dan iodin 131. Nah, goiter ini difus nodular, bisa bersifat difus artinya menyeluruh. Jadi kelenjar gondok yang besar mungkin pernah lihat semua ya. Noduler yang tonjolan-tonjolan bisa sebelah saja atau beberapa noduler kalau dalam perabaannya. Jadi nanti mungkin ada pemeriksaan fisik bagaimana memeriksa leher ya, kelenjar terutama kelenjar tiroid dan kelenjar KGB yang ada di leher. Ini goiter ini penyebab utamanya itu defisiensi iodium sehingga untuk mengatasinya tubuh akan meningkatkan TSH. Salah satu makanan, bukan salah satu, beberapa makanan bisa menyebabkan hiperplasi dari kelenjar tiroid yang disebut dengan goitrogen. Antara lain kubis ya, kembang kol, tepung singkong. Nah, itu jangan sering-sering, sekali-sekali boleh tapi jangan konsumsi ya. Jadi itu mungkin misalnya kita ke daerah pegunungan, kok banyak ya orang yang kena gondok, ya ternyata dia sering makan kubis, orang-orang situ ya, lalap-lalap kubis. Nah, itu kita lihat tuh kok banyak yang kena gondok. Nah, itu bukan karena bisa jadi dia ada defisiensi iodin, tapi juga bisa disebabkan oleh zat-zat goitrogen ini. Nah, di sini kalau dia tiromegali itu biasanya terjadi hipotiroidisme. Jadi dia hiperplasi itu karena untuk menutupi kekurangan hormon tiroid, tapi tetap terjadi hipotiroidisme, bukan hipertiroidisme. Ini ya makanan yang mengandung goitrogen ya ini ya yang menyebabkan pembesaran daripada kelenjar tiroid kita. Nah, sekarang neoplasia pada tiroid. Neoplasia itu bisa bersifat noduler atau bisa bersifat difus. Nah, neoplasianya ada yang bersifat, ada yang jinak, adenoma, atau yang ganas, karsinoma. Nah, sekarang yang nodul tadi, yang pada perabaan berbenjol-benjol atau bernodul ini bisa tunggal atau soliter, bisa multiple. Jadi bisa bagian kelenjar kiri dan kelenjar tiroid kanan itu bisa multiple ya. Bisa pada orang muda dan bisa pada orang tua, laki-laki dan perempuan, tetapi lebih banyak perempuan. Nah, bisa juga dengan karena adanya riwayat radiasi di leher atau tanpa radiasi. Dari ronsen kita sebut cold atau hot itu karena ambilan dari isotop radioaktif. Biasanya yang bersifat cold ini non fungsional ya.
tidak mempengaruhi fungsi. Jadi apa saja adenoma di tiroid, misalnya folikuler adenoma, oksipilik adenoma, sedangkan karsinomanya folikuler karsinoma, papiler karsinoma, medulari karsinoma, dan anaplastik karsinoma. Jadi ini nama-nama kanker ganas yang ada di tiroid ya, karena dia terdiri dari folikel-folikel tiroid, kita sebut folikuler karsinoma. Kalau dia menonjol seperti jari, kita sebut papillary karsinoma. Kalau banyak dia mengandung masa-masa yang amuk eosinofilik, kita sebut medullary karsinoma. Dan yang paling ganas adalah anaplastik karsinoma, yang harapan hidupnya sangat kecil ya. Ini biasanya 6 bulan meninggal pasiennya. Kalau Hartel ya, Hartel ini bisa juga Hartel karsinoma, tetapi lebih banyak adenomanya. Jadi nanti kita akan melihat sel-selnya itu eosinofilik ya, sel-selnya itu pink-pink dengan sitoplasma yang besar. Karena mitokondria yang banyak, jadi kita sebut Hartel adenoma atau Hartel karsinoma. Nah ini kalau di tiroid kita menemukan kapsul yang bagus, biasanya kita jina ya. Kita lihat masa tumornya berkapsul bagus, ini jina, dan dibuktikan dengan histopatologinya, kapsulnya memisahkan antara tumor dengan jaringan sekitarnya. Dan ini biasanya jina kalau kapsulnya bagus ya. Nah ini yang disebut dengan Hartel cell tadi, di mana saya sudah perlihatkan gambaran yang normalnya ya, folikel tiroid. Nah ini berisi seperti kita melihat tubuler daripada ginjal ya. Nah ini tubulus-tubulus ginjal. Ini cirinya sitoplasma yang banyak, melimpah ruah ya. Jadi disebut Hartel cell adenoma. Sitoplasma banyak dan merah terang mirip oksipilik cell. Jadi disebut dengan sel oksipilik ya. Bisa ditemukan juga misalnya di gaster ya, sel-sel seperti ini, atau sel-sel di apokrin tadi, ingat nggak sel apokrin tadi? Yang misalnya di asidofil ya, sel-sel yang di pituitari epifisis. Kalau dia masuk ke kapsul, nah ini kita sebut ciri-ciri dari malignansi. Jadi kalau dia tidak menembus kapsul, walaupun seganas apapun di dalam tiroidnya ya, sel-sel kerjanya itu tidak malignan, tetap adenoma. Jadi kalau dia sudah tembus kapsul, baru kita sebut malignan ya. Dan ini hanya bisa dibuktikan dengan ini ya, dengan pemisahan histopatologi. Nah ini karsinoma yang disebut dengan papillary karsinoma tiroid, sudah kita lihat bahwa tadi yang bagusnya seperti ini nih ya, ini licin, halus. Nah kalau yang ini kita sudah lihat ya, masanya putih, rapuh, padat. Ya, kita sudah lihat ini sudah dengan kalsifikasi dan vokal-vokal perdarahan serta nekrosis. Nah ini sudah terlihat bahwa ada yang mencurigakan. Nah dan biasanya benar ya, terbukti dari pemisahan histopatologinya, tidak lagi kita temukan lagi folikel normal yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Jadi sudah berubah bentuk dan sudah timbul massa yang benar-benar membentuk struktur papil ya, dengan tangkai-tangkainya. Ini namanya fibrovascular core. Nah, jadi dia punya tangkai-tangkai. Nah, ini namanya papillary carcinoma tiroid. Dengan intinya yang ciri-cirinya seperti ini. Intinya terang ya, seperti rongga-rongga atau inklusi-inklusi, kemudian ada alur di antara intinya yang disebut dengan sel group, dan selnya sudah tumpang tindih, tidak lagi teratur dalam satu ini ya garis. Nah ini sudah tumbuh sembarangan, tidak teratur lagi, dia tumbuhnya semau-mau gue ya. Oke. Ini medullary carcinoma sudah saya sebutkan tadi, karena banyaknya badan-badan hialin yang disebut dengan amyloid. Nah, seperti kuliah di imunitas saya ada penyakit amyloidosis ya. Nah, ini kalau dia mengenai tiroid biasanya ciri keganasan, antara lain medullary carcinoma tiroid, karena banyaknya badan-badan amyloid di sini. Dan ini hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan
histopatologi. Jadi bagaimana perilaku biologiknya? Kalau karsinoma papila tiroid itu lebih cenderung pada orang muda dan metastasisnya ke lenjar getah bening, di leher terutama ya. Sedangkan kanker folikuler tadi dia akan metastasisnya melewat pembuluh darah, jadi biasanya kita temukan pada tulang. Ini ya. Nah sekarang sudah ya tiroid, sekarang paratiroid. Ini beratnya 35 sampai 50 mg, terdiri pada chip cell, oxyphilic cell, dan PET ya. Jadi ada chip cell, ada oxyphilic cell, dan ada PET. Jadi ini PET-nya, oxyphil ini yang merah-merah jambu, chip cell ini yang agak lebih pucat ya sitoplasmanya. Dia menghasilkan paratiroid hormon secara fungsional. Kalau terjadi gangguan akan terjadi hipokalsemia. Jadi fungsi dari pituitary hormon ini atau PTH-nya menstimuli pembentukan osteoklasia, pembentukan tulang dan mentransfer kalsium dari tulang ke serum. Sekarang gangguan paratiroid. Gangguan paratiroid itu hiperplasi. Bisa karena primer, misalnya adanya adenoma ya, adenoma paratiroid. Bisa sekunder. Sekunder ini karena ada gangguan ginjal ya, karena gangguan ginjal dan terjadilah low kalsium ya, sehingga bisa mempengaruhi paratiroid. Bisa juga disebabkan oleh pembedahan kongenital dan idiopatik. Nah, kongenital ini atau idiopatik ini menyebabkan hipoparatiroid. Pseudohipo, bisa jadi terjadi pseudohipo ya. Jadi karena organ targetnya resisten, jadi pseudohipo dia. Nah ini yang pengaruh dari kelainan di paratiroid ini. Kalau hiperparatiroid dia akan menyebabkan nyeri tulang, fraktur ya. Kemudian ada batu ginjal, kemudian ada batu empedu, ada orangnya ngantuk ya, letargi, seperti depresi, kemudian nanti akan mempelajarinya di EKG ya. Ini di EKG normal ini ada gelombang P, ada gelombang QRS dan ada gelombang T. Nah, di sini pada hiperparatiroid bisa dilihat dari gangguan jantungnya ya, irama jantung. Nah, ini bisa terjadi penumpukan kalsium pada pembuluh darah ya. Kalau hipokalsemi itu biasanya terjadi pemanjangan QT interval ya. Pemanjangan QT interval dan long segmen ST ini ya, ST-nya memanjang. Nah, kalau hiperkalsemia itu kemendekan ST segmen. Ini hiperkalsemi, ini hipokalsemi. Nah, jadi hipoparatiroid itu biasanya orangnya akan seperti gugup ya, iritabilitas, kemudian status mentalnya orangnya pada gugup, kemudian tangannya kayak gemeter seperti efek Parkinson, kemudian di matanya sering terjadi kalsifikasi dan tadi sudah saya sebutkan pelebaran QT interval dan rusak, giginya rusak ya. Oke, sudah paratiroid, sekarang ke korteks kelenjar adrenal ya, dia di superior dari ginjal kita. Ada 3 bagian daripada lapisan korteks ya, itu glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Glomerulosa untuk mengatur hormon, ini ingat kata kuncinya salt ya, jadi mineral kortikoid, hormonnya aldosteron. Kalau yang fasciculata itu untuk pembentukan sugar, karbohidrat ya, glukokortikoid. Nah, kortisol contohnya, ada yang reticularis untuk mengatur hormon gonadokortikoid ya, contohnya androgen dan estrogen. Sebentar ya.
Oke. Ini kalau kita lihat secara histologi lapisan-lapisan daripada kelenjar adrenal, bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteksnya ini terdiri dari kapsul, lapisan paling luar, kemudian di bawahnya zona glomerulosa, kemudian zona fasciculata dan zona reticulis. Dan yang bagian medulanya kita sebut sel-sel kromapin. Jadi bentuknya mirip daripada kromopub sel ya di pituitari tadi. Atau oksipilik sel, jadi mirip-mirip seperti itu. Kelainan yang pertama hiperadrenalisme, hiperaldosteron ya. Ini karena adanya ini gangguan pada lapisan glomerulosa, kemudian Cushing syndrome bila yang terkena kelainan pada lapisan fasciculata, dan adrenogenital syndrome itu karena bagian retikularis yang mengalami gangguan ya, bisa hiperplasi daripada sel-sel di kelenjar adrenal bagian korteks ini ya. Cushing syndrome itu ciri-cirinya mungkin nanti lebih lagi dibahas pada IT penyakit dalam ya. Nah, jadi biasanya orang yang mengalami central obesitas, gendut perutnya, moon facies sudah saya lihat tadi ya, saya perlihatkan muka bulan, kelemahan, hirsutisme, tumbuhnya bulu-bulu halus ya di badan, kemudian hipertensi orangnya, kemudian bisa terjadi diabetes, osteoporosis, dan kulitnya ada garis-garis atau ini strie ya. Efeknya adalah peningkatan ACTH ya, kemudian bisa apa saja kelainannya pada korteks adrenal ini, bisa harus hiperplasi, bisa adenoma, bisa karsinoma. Jadi hiperplasi itu non neoplasia, neoplasianya yang jina adenoma, yang ganasnya karsinoma. Juga bisa disebabkan oleh pemakaian steroid yang berkepanjangan ya, bisa menyebabkan hiperplasi bagian korteks. Sekarang Conn syndrome itu adalah primary hyperaldosteronisme. Jadi di sini terjadi hiperplasi daripada lapisan glomerulosa ya, sehingga terjadi retensi natrium ya, efek hormonnya, ekskresi kalium yang berlebihan, terjadi peningkatan tensi. Penyebabnya adalah neoplasia kortikal dan hiperplasia kortikal. Bisa juga bersifat familial tapi jarang. Hiperaldosteronisme sekunder itu karena penyakit ginjal, penurunan perfusi renal, ya bisa juga karena adanya kelainan hati dan jantung. Jadi gejalanya itu terjadi edema. Bisa juga terjadi pada kehamilan ya. Adrenogenital syndrome itu virilisasi ya, feminisasi, jadi lebih ini ya, sifat-sifat kewanitaan yang timbul di sini. Penyebabnya bisa neoplasia dan hiperplasia. Bisa juga oleh defisiensi hidroksilase, sehingga terjadi pembentukan hormon progesteron yang meningkat. Nah, ini adalah masa pada korteks ya. Ini kita lihat warna konsistensinya, tebal korteksnya normal ya. Ini masanya. Insufisiensi adrenal yang akut, ada yang kronik. Kalau akut adrenal krisis, kalau bisa menyebabkan adrenal krisis, kalau yang kronik Addison disease namanya ya. Sekunder karena kelainan di pituitari. Yang akut ini karena misalnya penghentian mendadak penggunaan steroid, jadi hati-hati ya, nanti pemberian steroid pada pasien jangan mendadak, harus dosisnya turun teratur ya. Massive adrenal hemorrhage misalnya pada penyakit Waterhouse Friderichsen
diikuti oleh infeksi ya, meningokokus, staphylococcus, Haemophilus influenza ya, kemudian bayi dengan persalinan yang sulit, kemudian bisa juga terjadi karena reaksi antikoagulan, hati-hati menyuntikkan koagulan ya, kemudian pasien yang habis pembedahan dengan komplikasi di ICU ya. Yang kronik tadi kita sebut Addison disease, itu karena mekanismenya adalah autoimun. Bisa juga karena infeksi, misalnya infeksi jamur, histoplasmosis, bisa juga metastasis daripada karsinoma misalnya di paru-paru, atau juga karena gangguan genetik. Neoplasia adrenal tadi ini ya, adenoma besar ya tumornya. Ini masa tumor di kelenjar adrenal. Nah, ini kalau kita lihat ya, sel-sel lapisan glurosanya itu hiperplasi ya. Sampai susah dilihat lagi batasan dengan medulanya. Jadi dipenuhi oleh lapisan korteks. Ini adenoma ya. Nah, ini karsinoma. Jadi beda betul ya. Tadi kalau dia adenoma itu masih halus, licin. Sementara kalau yang dari karsinoma sudah rapuh, hancur ya. Sel-selnya hancur dengan perdarahan dan nekrosis. Ini nekrosis semua pada yang keganasan. Jarang sekali ya keganasan pada adrenal. Cuman ada, di teori ada. Sampai sekarang saya tidak menemukan pasien-pasien dengan karsinoma korteks adrenal. Yang kadang medula itu ada 1-2 kasus ya dalam 5 tahun, namanya pheochromocytoma atau tumor primer dari medula. Tadi kan bagian korteks, sekarang bagian medulanya. Ini 10% timbul pada pria, kemudian bisa juga di ekstraadrenal ya, menyebar ekstraadrenal, bisa 2-2 kiri kanan. Nah, 10%-nya pheochromocytoma menjadi ganas dan 10% pada anak-anak. Kalau metastasis baru kita sebut dengan ganas. Biasanya bisa diangkat dengan pembedahan lengkap ya. Nah, ini sel-sel pheochromocytoma. Kita lihat di sini permukaannya halus ya. Jadi masih yang jinak, tapi intinya sudah kacau ya. Kita lihat sudah intinya bizarre, nama sel-sel aneh ya. Terus yang normal-normal seperti ini dia tiba-tiba besar sendiri ya. Nah, ini mulai besar. Namanya sel-sel aneh, sel-sel bizarre. Kemudian kelainan di medula daripada adrenal itu yang ganas itu namanya neuroblastoma. Neuroblastoma ini bukan hanya di adrenal tapi juga bisa di tempat di organ lain, misalnya di retina ya, retinoblastoma. Kemudian memang banyak di adrenal neuroblastoma, tapi juga bisa di susunan saraf pusat bisa ya, di mana-mana neuroblastoma. Sama. Nah, jadi nanti di gambaran histopatologinya kita akan menemukan suatu pola yang kita sebut dengan pola Roset daripada sel-sel tumor yang mengitari tersusun radial atau yang disebut Roset ya, Homer-Wright Roset, Flexner-Winter-Steiner Roset, perivascular pseudo-Roset. Kita lihat Homer-Wright Roset ini di tengahnya itu ada area tebal ya, ini merupakan kita biasanya sebut neuroglial ya. Neuroglial ini tebal, warna amuk kemerah-merahan ya, pink ya, jadi disebut pale neuropil. Nah, ini namanya Homer-Wright Roset. Ini bisa ada di neuroblastoma, meduloblastoma di susunan saraf pusat ya. Keganasan pada anak-anak dan keganasan daripada tumor ya, pineoblastoma pada kelenjar pineal di dekat hipofisis tadi ya, pineoblastoma. Kita temukan roset ini. Kemudian yang kalau retinoblastoma tengahnya kosong ya, tengahnya kosong. Nah, ini biasanya ketemukan di retinoblastoma atau medulloepithelioma. Nah, kalau di tengahnya ada darah, namanya pembuluh darah, maksud saya perivascular pseudo-Roset itu misalnya pada ependymoma ya, gitu, central neurocytoma dan glioblastoma. Nah, umumnya ini terjadi di susunan saraf pusat.
Tapi tidak jarang neuroblastoma juga timbul di susunan saraf pusat di otak ya, tumor di otak. Nah ini neuroblastoma ya, sama ya tadi kan roset namanya Homer-Wright roset. Tengahnya masa amok tebal ini ya yang disebut dengan neurofil tadi atau neuroglial. Ini jadi kita biasanya langsung tahu diagnosanya neuroblastoma dengan sel-sel yang primitif. Sel-sel tumor yang primitif itu artinya sel-selnya kecil gelap ya. Kecil gelap, bundar, semua blue cell ya. Dengan membentuk roset-roset ini kita diagnosanya sebagai neuroblastoma. Khas sekali ya gangguannya seperti ini. Sekarang pankreas ya, pankreas ini terdiri dari sel-selnya, sel-sel penyusunnya disebut dengan sel beta, sel alfa, sel delta. Sel beta itu menghasilkan insulin, sel alfa menghasilkan glukagon, dan sel beta menghasilkan somatostatin. Atau juga dia bisa gastrinoma ya. Nah ini kalau dia berlebihan maka bisa menyebabkan Zollinger-Ellison syndrome, di mana terjadi tukak lambung karena peningkatan asid dan terjadinya lupus di gaster kita. Oke, ini ada 2 poin penting pada tumor endokrin ya. Jadi yang bersifat fungsional itu sangat jarang. Adenoma itu bisa mempunyai inti yang bijar tetapi biasanya jinak ya, kalau tidak menembus kapsul. Jadi selama sel-selnya bijar yang di dalam tetapi pada kelenjar endokrin tidak menembus kapsul biasanya jinak. Dan rata-rata non fungsional, jadi walaupun tumbuh massa tidak mengganggu fungsi, orangnya oke-oke aja atau tidak terjadi gangguan hormonal ya, sehingga sulit dideteksi gangguan ini. Ini adalah penyakit-penyakit lain ya yang kita tambahkan di sini, sindroma MEN1, multiple endocrine neoplasia 1 atau Wermer syndrome. Ini cara menghafalnya ada tanda 3P ya. Jadi yang terkena itu adalah paratiroid, pankreas, dan pituitari. Jadi kalau pankreasnya itu terjadi tumor, kemudian di paratiroidnya terjadi hiperparatiroidisme karena hiperplasi, pada pituitarinya terjadi adenoma ya, pituitari adenoma. Jadi ini Wermer syndrome, MEN1 ya. Yang MEN2 itu disebut dengan, kita bagi lagi 2A dan 2B, Sippel syndrome. Sippel syndrome itu terjadi pheochromocytoma pada adrenalnya, kemudian pada tiroid dan pada tiroid. Pada tiroidnya medullary carcinoma, pada paratiroidnya terjadi hiperplasi paratiroid. Jadi ini ya MEN2A ini Sippel syndrome ini pada kelenjar adrenal, pada ada keganasan di tiroid dan ada hiperplasi di paratiroid. Yang MEN2B itu tidak terjadi hiperparatiroid, tetapi terdapat neuroma. Neuroma ini adalah tumor jinak ya, yang biasanya dicirikan oleh sel-sel saraf neuroma dan bersifat familial ya, MEN1, MEN2B ini bersifat familial. Dan yang terjadi adalah medullary thyroid carcinoma. Nah, kalau dia orang-orang tadi kita periksa histopatologinya ternyata dia menderita medullary carcinoma, biasanya klinisnya sindroma MEN2 ya. Jadi ada kelainan di tempat-tempat lain. Jadi harus dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan darah. Pineal gland ya, pineal gland tadi terlewat ya, di dekat di otak ya, pineoloma kalau terjadi neoplasia. Pineoblastoma pada anak-anak, pineocytoma pada orang dewasa tetapi jarang. Nah ini ya, kita lihat sel-sel pineositnya di sini, kemudian banyak kalsifikasi. Tetapi tentunya klinisi harus mengatakan bahwa ini adalah kelenjar pineal. Kalau klinisinya tidak tahu apa yang dibedah, diangkat, jadi makanya dia cuma bilang adakah keganasan. Nah itu yang susah kita ya. Jadi kalau melihat ini kita bisa macam-macam dong. Apakah ini kelenjar tiroid, apakah ini kelenjar paratiroid. Ternyata ini adanya di otak misalnya ya. Nah jadi itu sangat membantu sekali.
Misalnya dia bisa suspek saja sudah bisa membantu, atau lokasi saja yang paling tepat misalnya di supraselar itu sudah sangat membantu ya. Nah, ini kelenjarnya kecil-kecil, pink-pink ya, pinealocyte cell, nuklei, intinya bulat opal. Jadi kalau nggak dikasih tahu bisa saja kita menebak ini dari kelenjar pituitari. Kalau nggak disebutin, atau si klinisnya waktu membedah kepalanya bingung ini kelenjar apa yang masuk tubuhnya, atau juga kesulitan mengidentifikasinya ya. Jadi itu juga kesulitan-kesulitan diagnosa pada kelenjar-kelenjar di otak. Ini pankreas tadi ya, pankreas islet cell tadi, ini Langerhans cell, ini terdiri dari asini-asini ya. Asini-asininya ini seperti kita melihat sel-sel kromopot. Jadi selnya luas-luas ya, sel-sel oksipil maksud saya, sitoplasmanya lebar-lebar, luas-luas dan berwarna pink. Ini ya. Ini ada eksokrin, ya, bersifat eksokrin dan bersifat endokrin. Pulaunya mengandung sel alfa, sel beta, sel delta ya. Ini yang menghasilkan somatostatin. Juga ini ya tadi yang epsilon sel dalam lambung. Sekarang sedikit kelainan yang menyangkut pankreas ya, diabetes mellitus. Glukosanya lebih dari 200 ya. Glukosa puasanya lebih dari 126. Jadi hati-hati, walaupun usia muda bisa seperti tutorial hari ini ya, gula darah harus tetap dipantau ya, terutama yang berat badannya lebih, jadi kita memantau gula darah. Nah, di DM ini ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu banyaklah genetik ya, tapi juga autoimun. Ya, seperti saya jelaskan dari penyakit autoimunitas kemarin kuliah saya ya. Biasanya anak-anak childhood atau juvenile onset yang selnya di sini anti selnya sel beta yang dianggap sebagai sel asing oleh tubuh kita ya, sel-sel imun kita, jadi dirusak sel beta itu, terjadi insulitis radang pada sel-sel beta, kemudian terjadi depresi daripada sel beta, dan pasiennya bersifat non-obes ya. Jadi ini tetap juga mungkin ada gejala klinik lainnya yang menyebabkan pasiennya mungkin terdeteksi sebagai DM tipe 1. Yang tipe 2 itu biasanya pada orang-orang dewasa umur 40 sampai 50 tahun, bukan karena autoimun ya, tetap ada ininya, dasar genetiknya ya. Kemudian insulinnya ini adalah bisa rendah ya. Ini karena rendah tetap juga normal, tetapi dia resisten. Jadi dia nggak respon lagi terhadap kadar gula di dalam darah ya. Pasiennya biasanya gendut. Yang ketiga namanya MODY ya, tipe MODY. Jadi ini fungsi dari insulin mempengaruhi PET, mempengaruhi intake glukosa di otot dan di hati kita ya. Patogenesisnya tadi DM tipe 1 itu karena T limfosit melawan sel beta karena dia tidak tahu ya. Tidak tahu sel beta itu sel tubuh, jadi dilawan oleh T limfosit. Jadi insulitis terjadi pada islet cell-nya. Kalau yang dua itu karena diet yang berlebihan, karena lifestyle dan orangnya obesitas ya. Yang jelas patogenesisnya itu adalah karena insulin yang resisten, tidak respon ya terhadap kadar glukosa darah. Yang ketiga, maturity onset diabetes of the young atau MODY. Ini karena defek dari beta sel yang bersifat primer, merupakan patogenesisnya mekanisme genetik yang multiple ya, terutama mutasi dari glukokinase. Pankreas tadi ya, yang disebut dengan ascites ya, ascites ini
Nah, ini karena kita lihat bahwa Pulau Langerhannya disebut oleh sel-sel limfosit T ya. Kemudian lambat laun terjadi hialinisasi, perubahan degeneratif di mana hialinisasi ini karena ini patogenesa utamanya karena infak ya, kurangnya aliran darah ke area end target sehingga terjadilah hialinisasi. Nah, ini jarang ya, orang diabetes nggak pernah di PA-kan, sehingga kita hanya bisa mempelajarinya dari teori ya, dari buku-buku literatur. Bayangkan kalau pulau-pulau Langerhan kita seperti ini, bagaimana ya dia akan berfungsi secara normal. Nah, ini komplikasi diabetes itu bisa makrovaskuler, bisa mikrovaskuler. Mikrovaskuler itu pembuluh darah kecil-kecil di ginjal, retina, pada saraf, dan orangnya pasti mudah terinfeksi karena imunitasnya turun ya, seperti menderita TB, menderita pneumonia. Makanya sekarang takut sekali ya wabah COVID ini karena imun problem pada orang-orang diabetes. Ini juga efek samping dari advanced mutation. Ya, di sini terjadi penebalan dari basement dari membran glomerulus ya. Nah, ini karena ini terjadi penumpukan kolagen, laminin dan polipeptida. Oke, ini bisa nanti ya. Makrovaskular ini pembuluh-pembuluh darah misalnya terjadi arteriosklerosis. Kalau mikrovaskular pada mata itu terjadi retinopati, pada ginjal terjadi nefropati, ya, pada struktur glomerulosnya yang mengalami penebalan. Neuropati ya, itu pada saraf-saraf perifer. Nah, ini aterosklerosis. Yang ini adalah pembuluh darah yang mengalami penebalan secara makroskopik ya. Dindingnya seperti ini, banyak sekali tumpukan-tumpukan pengerasan lipid di sini ya. Retinopati ya nanti mungkin belajar lebih lanjut di IT mata ya. Ini hanya sedikit mengupas mengenai efek dari diabetes ini di mana terjadi mikroaneurisma. Jadi area perdarahan yang lambat laun akan timbul cotton wool spot. Jadi bercak cotton wool. Jadi itu merupakan eksudat yang keras. Pembuluh darahnya seperti manik-manik katanya ada ya seperti manik-manik. Kemudian terjadi vaskularisasi baru, bisa retinalnya lepas ya, vitrosnya lepas, kemudian tentunya terjadi perdarahan ini ya, mikroaneurisma. Nah, ini funduskopi mata yang normal, sedangkan ini yang cotton wool spot tadi. Nah, ini lihat ya. Karena rusaknya serat nervus sehingga terjadi gangguan transport aksional akibat dari timbunan produk intraseluler yang disebabkan oleh iskemik di saraf-saraf retina. Jadi bahaya benar banget ya DM itu. Kasihan orang-orang tua kita kalau dia menderita DM. Nah, ini kalau di ginjalnya kita sebut ginjal Kimmel-Still-Wilson atau KW ya, ini atau yang disebut glomerulosklerosis. Jadi ini yang normal. Ini yang mulai terbentuk, ini hampir mirip dengan normal ya, tapi sudah mulai terbentuk, mulai menebal-menebal ya, mulai terbentuk endapan-endapan. Di sini kita lihat bahwa endap-endapan kolagen ya. Nah, ini semakin lama terjadi hialinisasi dan pengerasan di pembuluh darah vaskular glomerulus ya, atau glomerulosklerosis. Dia akan tercat pas positif kalau kita periksa dengan di PA kan ya jaringannya, tetapi jarang sekali orang yang dengan ginjal DM itu di PA ya, di biopsi, nggak pernah. Nah, ini kalau secara gross kita lihat ya, benar-benar terjadi jaringan ikat ya, ini scarring namanya. Ini karena kalau di dunia barat sana mereka diotopsi orang-orang yang meninggal untuk menentukan klaim asuransinya ya, penyakitnya apa benar dia oleh karena ini ya kan
kelainan organ atau karena penyebab-penyebab lain. Nah, ini diffuse mesial sklerosis. Nah, ini akan terpulas dengan pulasan trikrom. Jadi kalau seperti ini kita akan masih ragu-ragu apakah terjadi sklerotik, gangguan pada ginjal pasien ini, maka kita pulas dengan trikrom, dia akan terpulas biru. Infeksi pada DM ya, biasanya orang lebih mudah terkena kulitnya ya, kulitnya eksim, kemudian ya bisa menyebabkan tuberkulosis di paru-paru, pneumonia, kemudian ginjalnya bisa terkena pielonefritis dan jamur-jamur pada organ-organ intim ya, kandida misalnya ibu-ibunya ya, itu karena imunnya rendah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.